Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam doa dan puasa saudara. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di awal tahun. Di tahun 2022. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Dan biarlah pagi hari ini kami bawa syukur kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah Bapa pujian penyembahan kami berkenan di hatimu ya Aba. Hadiratmu, kuasamu bekerja di tengah-tengah kami. Di tengah umat-umatmu yang di rumah-rumah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama katakan dari awal saudara. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang... Biar musik saja saudara. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagi kami selamanya. Oh,
bersama-sama sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan saudara, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kami mau selalu bersyukur yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau yang selalu setia bagi kami. Kau selalu setia dalam hidup kami. Kau selalu ada, Kau selalu ada Tuhan, menopang setiap kami. Kini kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, dan kami mengangkat tangan menyembah Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kau yang di rumah-rumah angkat tanganmu saudara, sembah Dia. Mari kita bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersyukurlah buat kebaikan-Nya yang sungguh baik. Dia sangat baik bagimu, bagiku. Tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Dia. Kasih-Nya melimpah, Dia berikan yang terbaik dalam hidupmu. Percayalah kepada-Nya selalu. Dia punya waktu menjawab setiap doamu. Kan tiba waktunya engkau akan menerima yang terbaik dari Dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu, tetaplah percaya kepada-Nya. Biarlah basyandara-lamu, biarlah basyandara-lamu. Haleluya. Biarlah basyandara-lamu. Mari terus sembah Dia saudara. Kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir bagimu selamanya.
Sama-sama katakan, oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan saudara, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sampai selamanya. Kanaralaba shanda kanaralabo irabata kanaralaba shanda. Kami berdoa Tuhan dari tempat yang tinggi buat bangsa kami Indonesia. Kami hanya percaya Tuhan ada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang tercurah buat bangsa kami. Kau yang melawat bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Keselamatan dan pertobatan terjadi di bangsa kami. Pengenalan akan Tuhan terjadi di bangsa kami. Kasih-Mu Tuhan memulihkan bangsa kami. Kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan bangsa kami. Kami terus mengangkat tangan kami buat pemerintahan bangsa kami Indonesia. Kami berkati Presiden Joko Widodo, wakilnya Tuhan, bahkan seluruh jajaran menterinya, para pejabat-pejabat pemerintahan. Kami melepaskan takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja buat bangsa ini dengan benar, melaksanakan keadilan dan kemakmuran buat bangsa kami. Ada terobosan-terobosan baru terjadi buat bangsa kami, sehingga bangsa ini mengalami kebangkitan, mengalami kemasyuran,
sampai bangsa-bangsa akan melihat, bangsa-bangsa akan mendengar, sehingga kekayaan bangsa-bangsa akan datang meliputi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, karena Roh-Mu lah yang membela bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya juga kota kami Pekanbaru Tuhan. Engkau lawat kota kami Pekanbaru, Engkau yang memulihkan kota kami Tuhan. Semua aspek pembangunan di kota ini Tuhan, kami percaya Tuhan lawat Tuhan, Tuhan pulihkan, biar merata pembangunan, memakmurkan masyarakat kota ini dalam nama Yesus. Kami berkati Tuhan pemerintahan kota ini. Damai sejahtera Tuhan terus ada di kota ini, sehingga kota ini Tuhan mengalami kebangkitan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, lawatlah jiwa-jiwa di kota ini, lawatlah semuanya Tuhan. Kami percaya biarlah bangsa kami Indonesia dan kota kami Pekanbaru mengikuti protokol kesehatan Tuhan, taat akan peraturan-peraturan pemerintahan. Kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan buat bangsa ini Tuhan, kebaikan buat kota ini. Terima kasih Tuhan, karena Kaulah Tuhan yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Kau yang berdaulat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh baik kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan di bangsa ini, di kota ini, bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bangsa kami, di kota kami Tuhan, seperti di surga, penuh dengan nyanyian baru, pujian dan pengagungan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, perbuatan-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat karya-Mu, buat perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap kami, bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun paradigma yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu Tuhan, khususnya yang ada di Rayon 12. Biarlah di tahun paradigma yang baru ini Tuhan, setiap kami umat-Mu Tuhan, kami semakin dibawa untuk kami menjadi umat yang layak, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang benar dan berkenan di hadapan-Mu, senantiasa hidup di dalam kekudusan dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Biarlah itu menjadi gaya hidup bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Rayon 12. Kami percaya di tahun paradigma yang baru ini Tuhan, terobosan demi terobosan terjadi Tuhan atas Rayon 12. Rayon 12 mengalami percepatan, mengalami penuaian jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Rayon 12, untuk setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan esok hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang terjadi di setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan, baik yang ada di induk, baik yang ada di cabang-cabang ranting dan pos PI Tuhan. Kami percaya di tahun paradigma yang baru ini Tuhan, lawatan hadirat Tuhan memenuhi seluruh umat Tuhan, seluruh jiwa-jiwa mengalami lawatan yang daripada-Mu di dalam nama Yesus.
Berkati setiap ibadah-ibadah Tuhan. Biarlah lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik secara onsite, secara online Tuhan, ada sesuatu yang terjadi, pertobatan, penuaian jiwa, bahkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan terjadi atas seluruh umat Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga tahun paradigma yang baru ini Tuhan, kami percaya Rayon 12 mengalami penuaian, Rayon 12 mengalami terobosan, Rayon 12 mengalami percepatan di dalam nama Yesus. Umat Tuhan dibangkitkan menjadi umat yang semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangkitkan umat-Mu Tuhan menjadi pelaku dan pelaksana firman Tuhan yang kuat. Kami juga mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan atas wadah kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Niko dengan keempat wakilnya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gede Widyada dengan ketiga wakilnya. Biarlah urapan yang baru, biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan, sehingga lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Pentakosta yang ketiga itu terjadi Tuhan, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini dengan kekuatan kesehatan yang baru Tuhan, turun bagi hamba-hamba-Mu, sehingga roh, jiwa dan tubuh hamba-hamba-Mu semakin sempurna di hadapan-Mu, terpelihara sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau yang memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu pergi, biarlah tanda-tanda heran dan mujizat terjadi Tuhan, sehingga lewat hamba-Mu Tuhan, seluruh umat Tuhan semakin dibawa menjadi semakin umat yang semakin layak, semakin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah di tahun paradigma yang baru Tuhan, kami semuanya mengalami percepatan dan kami semuanya mengalami hadirat Tuhan yang membawa kami semakin disempurnakan, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu sepanjang tahun 2022 ini. Kami bersama-sama ada di doa puasa GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Di Sabtu ini kami bersama-sama berdoa dan berpuasa. Kami rindu Tuhan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas wadah ini, dan kami rindu Riau Pekanbaru boleh kami tuai buat kemuliaan Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap orang yang boleh mendengarkannya. Saatnya kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Kita semua bersama-sama ada di doa puasa GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru, di mana doa puasa hari ini adalah perdana di tahun 2022. Wow, puji Tuhan. Bersyukurlah kita semua sudah masuk tahun 2022. Apa kabar Bapak Ibu semua? Di sini saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk Bapak Ibu semua dan keluarga. Kiranya damai, sukacita Allah terus memberkati ibu bapak semua. Selamat memasuki tahun paradigma yang baru. Tema khotbah di doa puasa kali ini adalah berani berubah.
Saudara, berani berubah. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita tentang keberanian setiap hamba-hamba Tuhan untuk berubah. Boleh katakan amin? Nah, saudara, kita sudah ada di tahun paradigma yang baru dan kita sudah meninggalkan tahun integritas. So, apa rencana Tuhan untuk kita semua? Kita akan bersama-sama ikutin doa puasa kali ini. Katakan amin. Nah, saudara, di tahun paradigma yang baru, namanya juga paradigma yang baru. Tentu, kita harus tinggalkan paradigma yang lama dan harus menggunakan paradigma yang baru. Mengapa? Karena paradigma yang lama akan menghambat kita untuk mengerti kehendak Bapa pada zaman ini. So, kita harus tinggalkan paradigma yang lama dan pakailah paradigma yang baru. Yang mau bersama dengan saya, kita sama-sama katakan amin. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa memiliki paradigma yang baru ini? Gembala pembina kita, Pak Niko, menegaskan bahwa dengan membaca Alkitab setiap hari, yaitu melalui firman Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu, Pak Gede, Gembala Rayon 12 kita, mendorong setiap kita hamba-hamba Tuhan khususnya dan seluruh jemaat Tuhan GBG Rayon 12 Pekanbaru. Mari kita membaca Alkitab setiap hari dengan tekun dan teratur. Ayo, kita renungkan, kita lakukan, kita saksikan. Dan kita selalu berkata kepada Tuhan bahwa kita mau dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan sendiri. Dan terus mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga pikiran kita terus berubah menjadi seperti Kristus. Hati kita mau diubahkan menjadi seperti hatinya Tuhan. Boleh katakan amin? Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di Kolose 3 ayat kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, pikirkan perkara di atas berarti kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan setiap hari. Supaya Bapak Ibu kita bisa memikirkan kerajaan surga. Kemudian kita punya kerinduan. Dan kita ingin sekali bersekutu dengan Tuhan lebih dalam lagi. Seperti apa yang Daud rindukan. Daud pernah berkata di Mazmur 27 ayat keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatinya. Saudara, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan dijadikan seperti ada di dalam rumah keluarga yang bahagia. Terkhusus, ini adalah rumahnya Tuhan. Feel at home. Tuhan akan bawa kita merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya Tuhan. Katakan amin. Satu hal yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Daud adalah bahwa Daud memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita ini bisa berubah seperti Daud yang memiliki komitmen untuk mau melakukan kehendak Tuhan di zaman ini untuk kita? Jawabannya adalah berani berubah. Pertanyaannya, apa saja yang mau diubah? Banyak, saudara. Komitmen kita, komitmen Anda, komitmen kita semua kepada Tuhan. Khususnya dalam cinta kita kepada Tuhan, dalam jam-jam doa, jam-jam baca firman Tuhan, sikap kita terhadap pelayanan, sikap kita sendiri terhadap pemimpin yang kita taati, sikap kita kepada Tuhan, apakah kita semakin tunduk dan taat kepadanya? Yang mau boleh katakan amin. Saudara, memang berani berubah itu bukanlah hal yang mudah, karena banyak tantangan yang menghadang, seperti masalah hidup. Lebih-lebih di situasi kondisi pandemi 19 yang belum selesai juga. Kemudian datang lagi Omikron. Wow, kondisi ini semua membuat kita seringkali menjadi lemah. Tetapi ketika kita menggunakan paradigma yang baru, maka kita akan bisa berubah. Mengapa? Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan Tuhan memang menggunakan cara-cara yang baru. Amsal 27 ayat kedua dikatakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara, ada banyak orang Kristen, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, yang seringkali menjadi kasak kusuk banyak orang. Orang itu rajin ke gereja, tapi hidupnya kok tidak berubah-berubah ya. Katanya sudah ikut pelayanan, tapi mengapa sifatnya masih seperti itu? Tidak beda jauh dengan orang dunia yang belum mengenal Kristus sekalipun. Jadi saudara, hidup kekristenan sebenarnya adalah suatu proses perubahan hidup, pikiran, dan hati. Kemudian tutur kata, sikap, tingkah laku, atau perbuatan
di mana kita disempurnakan dari hari ke hari, terus berubah menjadi semakin seperti Kristus. Katakan amin. Dalam kasih-Nya, dalam karakternya, dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang Kristen yang tidak berubah adalah orang Kristen yang mati rohaninya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kehidupan kita sudah berubah? Saudara, kita akan tahu jika kita ini sudah berubah ketika orang lain mulai menyadari perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Bukan kita sendiri yang menggembar-gemborkan perubahan itu. Mengapa? Karena ketika kita berubah, maka perubahan kita itu berdampak dan orang lain yang merasakannya. Ini berarti perubahan selalu akan memperlihatkan bukti yang dapat dilihat dengan sangat jelas. Seseorang dikatakan berubah, baik itu ke arah positif ataupun negatif, apabila diganti dengan perbuatan yang berbeda. Namun saya berdoa Bapak Ibu semua sebagai orang Kristen, kita berubah menjadi lebih baik seperti Kristus tentunya. Contoh, orang yang biasanya keluyuran malam alias dugem, kini sudah tidak lagi berbuat seperti itu. Hidupnya benar-benar berubah. Sekarang malah aktif di persekutuan doa, aktif di KUL. Kemudian orang yang dulu sukanya berkata jorok atau suka membicarakan orang lain, gosip, kini tidak lagi. Kini perkataannya selalu membangun dan menguatkan orang lain. Kita juga banyak mendengarkan kesaksian dari mantan-mantan napi yang hidupnya berubah 180 derajat. Dan bahkan kini banyak juga yang sudah melayani Tuhan dan diurapi Tuhan dengan luar biasanya. Artinya, perubahan itu memerlukan bukti nyata, bukan hanya melalui perkataan kita. Sebelum orang lain bisa mempercayai dan menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi orang Kristen dikatakan hidupnya sudah berubah apabila ada bukti lahiriah yang dapat dilihat oleh orang lain dengan jelas sehingga menjadi kesaksian yang baik bagi mereka. Di Roma 12 ayat kedua tadi kita sudah baca bersama-sama, kita ingat-ingat sekali lagi. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu Tuhan bilang begini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Paulus mengajarkan kita agar kita berubah, kita punya pikiran yang benar, sehingga bisa dikatakan kita bisa membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar mereka tidak menjadi serupa dengan dunia. Tetapi pertanyaannya, bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Saudara, perubahan itu terjadi dengan kita memperbaharui pikiran kita. Roma 11 ayat ke-33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, Allah adalah sumber hikmat yang luar biasa. Jikalau kita menyelidikinya, kita akan menemukan kekayaan yang tidak ternilai. Makanya kita harus rajin dan tekun baca Alkitab setiap hari. Supaya pikiran kita dipenuhi oleh pikirannya Tuhan, yaitu firman Tuhan setiap hari. Yang mau katakan amin. Paulus mengatakan bahwa manusia rohani memiliki pikiran Kristus yang dapat menilai segala sesuatu. Pikirannya diperbaharui adalah pikirannya dipengaruhi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. So, kita mengubah cara berpikir dari cara berpikir dunia menjadi cara berpikir surgawi, yang adalah cara berpikirnya Kristus. Kita bisa menilai kehidupan ini dari cara berpikir Kristus, yaitu pikiran yang diperbaharui, yang mengalami perubahan. Sehingga Paulus dalam bagian terakhir mengatakan bahwa kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi bukan kepandaian yang kita perlukan untuk menghadapi berbagai macam pilihan yang kita hadapi tiap hari, tetapi hikmat Tuhan. Saudara, kita membutuhkan perubahan dari hari ke hari setelah kita diselamatkan. Kita tidak stagnan, tapi iman kita terus bertumbuh. Satu langkah penting untuk mau berubah adalah kita mau menyediakan waktu setiap hari untuk boleh memperbarui pikiran kita di dalam hadirat Tuhan dengan kita konsisten membaca firman Tuhan. Dan langkah penting berikutnya adalah melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin.
Nah, memperbaharui pikiran dengan firman Tuhan itu sangat penting. Mengingat banyak hal dari dunia ini yang sudah begitu mempengaruhi kehidupan kita. Lewat menggali kebenaran Alkitab dan melakukannya dengan sebaik-baiknya, menjadi kunci perubahan hidup yang kita harapkan. Tidak ada cara lain untuk berubah selain kita sendiri berani berubah. Ayo pastikan perubahan menjadi serupa dengan Kristus menjadi satu target dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-36 dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara, banyak orang tentu mau menjadi pelaku kehendak Allah, seperti Raja Daud yang melakukan kehendak Allah yang relevan pada zamannya. Namun masalahnya adalah tidak banyak orang yang menyadari bahwa kehendak Allah itu bergerak dengan dinamis, dari baik, berkenan, dan sempurna. Untuk itu agar kita senantiasa relevan dan terus update dalam dinamika ini, maka kita harus melakukan perubahan secara terus-menerus. Kita terus renewing. Amin. Boleh katakan amin? Renewing itu kita dibaharui setiap hari. Seperti kasih Tuhan, selalu baru untuk kita semua. Sayangnya, banyak orang enggan berubah. Bahkan mereka terbuai dalam zona nyaman, sampai-sampai perubahan itu harus dibayar dengan harga yang mahal, atau bahkan sudah menjadi terlambat untuk dilakukan. Nah saudara, di tahun paradigma yang baru ini, bila kita ingin selalu mengupdate untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan berani berubah yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita mulai. Yang pertama, Anda memang harus berubah. Artinya bila Anda ingin menjadi relevan, maka melakukan perubahan itu bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah keharusan. Katakan keharusan. Janganlah terlalu lama menunda-nunda melakukan yang namanya perubahan. Karena perubahan yang baru dilakukan ketika segala sesuatunya memang sudah harus berubah, sebenarnya adalah sebuah keterlambatan. Jadi jangan sampai terlambat untuk berubah. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah dengar kasusnya Nokia. Brand yang pernah merajai dunia telepon seluler di awal tahun 2000-an. Tergeser oleh kehadiran pemain baru seperti brand iPhone atau Samsung yang terus-menerus melakukan sejumlah perubahan. Anda tentu dapat menyebutkan contoh-contoh seperti apa yang terjadi pada BlackBerry Messenger, Yahoo, Kodak, dan yang lain-lain. Pada tahun 1975, Stephen J. Sessions adalah seorang insinyur Kodak membuat kamera digital. Kamera digital pertama di dunia ini punya resolusi 10.000 pixel. Dia mengatakan, that's cute, but don't tell anyone about it. Dia bilang ini lucu memang, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa tentang hal ini, kata Sessions mengenai reaksi manajemen Kodak di waktu itu, sebagaimana dikisahkan di The New York Times. Pembesar Kodak jatuh hati, tapi mereka tidak sampai jatuh cinta pada penemuan ini. Baru pada awal tahun 2004 lah, Kodak mengumumkan untuk stop produksi kamera lama dan beralih ke kamera digital. Nyaris 30 tahun setelah Kodak membuat kamera digital pertama kali. Sayang, di pasar telah ada brand besar lainnya seperti Canon, Nikon, dan Sony. Kodak menunda-nunda untuk berubah. Akhirnya pada Januari 2012, raksasa yang kelelahan itu roboh. Maka berubahlah, dan ini perubahan yang terpaksa. Namun satu hal kita tidak boleh lupakan, perubahan yang terbaik hendaknya bukan sekedar tambal sulam atau tampilan luar semata-mata, melainkan harus merupakan suatu metamorfosa dari dalam. Hal ini tidak bisa tidak, harus tercipta dari hubungan intim dengan Tuhan yang semakin mendalam. Jadi Tuhan yang menuntun kita berubah. Jangan seperti Kodak, di mana harus berubah, nggak berubah juga. Jangan seperti Nokia, akhirnya tenggelam sampai hari ini. Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Hari-hari ini kita di tahun paradigma yang baru. Tuhan mau kita gunakan paradigma yang baru. Bisa jadi cara-cara yang lama udah gak kepakai, saudaraku. So hari ini Tuhan mau kita betul-betul berubah. Yang mau bersama-sama dengan saya, kita sungguh-sungguh lakukan perubahan secara terus-menerus dan konsisten. Kita katakan amin. Yang kedua, Anda pasti bisa berubah. Amin. Ada kalanya perubahan itu sedemikian challenging untuk dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan perubahan yang menghasilkan suatu terobosan yang besar biasanya didahului oleh sebuah kekacauan yang besar.
Hal ini menyebabkan banyak orang enggan melakukan perubahan karena mereka takut terjadi kekacauan, terjadi ketidakteraturan, maka mereka nggak mau berubah. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut. Kalau memang Tuhan mau kita berubah, maka yang harus kita siapkan adalah hati. Dan kedua, percaya. Ketiga adalah komitmen untuk sepakat untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jadi tantangan, rintangan itu biasa. Mengapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. So kita tidak takut bahaya. Amin. Nah, saya kasih satu kisah contoh ya, di mana orang begitu takut berubah karena takut terjadi yang namanya kekacauan. Lihat, penganut LGBT misalnya. Mereka berkata bahwa mereka tidak bisa berubah. Oh, orang sudah dari sananya begini dan berbagai dalih lainnya. Akhirnya orang terlibat LGBT memang seringkali begitu sulit berubah kecuali didoakan dan terjadi mujizat. Di Markus 9:23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah saudara, Tuhan jelas pasti dapat. Dan bagi orang percaya, Tuhan lakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil, katakan amin. Saudara, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya di dalam Kristus Yesus. Dan kita semua ini adalah ciptaan yang baru. Dan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Persoalannya hanya satu sebenarnya menurut saya ya. Kita berani atau tidak berani berubah. Oleh sebab itu, ketimbang Anda berdiam dalam zona nyaman, Anda enggan melakukan perubahan, evaluasilah dan inventarisasilah hal-hal apa saja yang perlu Anda rubah, baik dalam keluargamu, baik dalam pekerjaanmu, bisnismu, dan terkhusus dalam pelayananmu. Supaya di tahun ini kita genapi Pentakosta yang ketiga terjadi. Kita semua sama-sama menuai. Mari libatkan Tuhan. Saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang berubah. Josh Mueller, seorang tokoh iman yang luar biasa. Namun tahukah Anda, dulu ia adalah seorang anak nakal. Suka pesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, mencuri, dan menipu. Tapi pada usia 20 tahun ia bertobat. Dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai orang Kristen yang baru lahir, baru. Dan waktu itu memang masih lemah karena baru belajar firman, baru bertumbuh. Dalam berbagai hal dia terus belajar dan dia tekun berdoa. Dan pada bulan Juli 1829, Josh Mueller merasakan perubahan total dalam hatinya. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kehormatan, kesenangan, uang, kekuatan fisik, kekuatan mental, semuanya diserahkan oleh Josh kepada Tuhan, di mana dia serahkan kepada Tuhan Yesus dan dia katakan dia menjadi orang yang cinta firman Tuhan. Dengar ya, dia mengatakan bahwa dia cinta firman Tuhan. Jadi firman itu begitu penting. Ketika Josh mengatakan dia cinta Tuhan, Tuhan merubah segala-galanya. Saudara, selama hidupnya, Josh Mueller telah membangun 117 sekolah yang menampung lebih dari 120.000 anak-anak muda dan para yatim piatu. Ia adalah gembala gereja Bethesda di Bristol yang mempunyai anggota jemaat sekitar 2.000 orang lebih ketika ia meninggal. Jika Josh Mueller bisa berubah 180 derajat, saya percaya Anda dan saya juga pasti bisa. Katakan amin. Nah sekarang yang terakhir, yang ketiga, Anda harus mulai berubah. Saudara, perubahan barulah disebut perubahan bila terjadi perubahan. Sebab itu, Anda harus mulai berubah. Katakan amin. Caranya dalam hikmat Tuhan. Mulailah melakukan perubahan kecil yang dapat berdampak besar. Mari saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti kisah berikut ini, di mana saya pribadi juga sangat diberkati oleh kisah seorang ayah dan anak ini. Alkisah ada seorang ayah yang sedang sibuk dalam pekerjaannya, namun terganggu oleh anaknya yang mengajaknya terus bermain. Ayahnya itu lalu mendapat ide untuk mengalihkan perhatian anaknya. Ia mengambil selembar kertas koran yang bergambar peta dunia dan mengguntingnya menjadi beberapa potongan guntingan kecil atau kita sering sebut sebagai pasal. Dimintanya anaknya ini untuk merangkai kembali potongan-potongan pasal itu hingga tersusun menjadi peta dunia kembali. Sang ayah berpikir bahwa tentu anaknya memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan tugas itu, sehingga ia dapat bekerja dengan tenang. Tapi ternyata dalam waktu yang singkat, anaknya telah menyelesaikannya. Wow, dengan kagum, ia bertanya kepada anaknya, bagaimana caranya? Kok cepat sekali nak? Lalu anaknya menjelaskan, mudah saja ayah. Ketika ayah menggunting gambar peta dunia itu,
Saya melihat di halaman belakangnya ada gambar orang. Daripada rumit merangkai peta dunia, aku mulai merangkai gambar orang itu lalu membalikannya. Wow, sungguh anak kecil yang berhikmat. Maka Tuhan bisa memampukan dia menyelesaikan persoalan dengan cepat. Kita lihat Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, sebelum situasi-situasi Anda berubah, seringkali kita perlu mengubah diri kita terlebih dahulu. Lakukan langkah-langkah kecil dan Tuhan akan melakukan perkara besar bagi kita semua. Katakan amin. Saudara, lewat doa puasa di Sabtu ini, saya mengajak kita semua, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di GBG Rayon 12 khususnya, dan untuk Bapak Ibu semua yang mengikuti doa puasa secara online ini, mari kita semua bersama-sama di tahun paradigma yang baru ini, mari kita bersama-sama responi dengan iman dan percaya, dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan agar kita semua termasuk orang-orang yang berani berubah. Amin. Karena perubahan terbesar tetap akan dimulai dari diri kita sendiri. Katakan amin. Nah saudara, saya akan mengakhiri dengan satu kisah di mana kita harus berubah. Jangan menuntut orang lain yang duluan berubah. Kita pribadi yang harus berubah. Amin. Suatu hari ada seorang anak berdoa agar dirinya dapat mengubah situasi keluarganya yang kurang harmonis. Lalu ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, selama ini saya malas bangun pagi. Setiap pagi ibu dan ayah selalu bertengkar karena saya malas bangun pagi. Tuhan, saya mohon agar Tuhan Yesus membangunkan saya lebih awal daripada semua yang lain yang ada di rumah ini. Lalu rupanya Tuhan mendengarkan doa anak kecil ini. Keesokan harinya, ia bangun pagi-pagi sekali. Pukul 4 pagi, ia sudah bangun. Ia sendiri juga bingung, mengapa sepagi ini Tuhan telah membangunkannya. Tetapi ia tetap bangun dan mulai membuka buku-buku pelajarannya untuk hari itu. Dan dia belajar dengan tekun, namun dia tetap mulai dengan doa dan saat teduh. 1 jam kemudian, kedua orang tuanya bangun. Mereka heran menyaksikan sang anak yang sudah duduk belajar. Pagi itu, kedua orang tuanya tidak jadi bertengkar. Sebagai gantinya, mereka mengagumi anak mereka yang telah bangun pagi-pagi itu. Mereka mengangkat jempol untuk sang anak. Hari-hari selanjutnya, sang anak tetap bangun pagi-pagi sekali. Ia melakukan hal yang sama, yaitu mulai dengan berdoa, saat teduh, kemudian belajar. Hasilnya sangat menakjubkan. Mujizat pun terjadi. Sang anak yang seringkali dianggap kurang mampu di kelas, ternyata berhasil dengan sangat baik. Ia mulai mengambil alih ranking pertama di kelasnya. Bahkan setahun kemudian, ia berhasil menduduki ranking pertama di sekolahnya. Sungguh luar biasa. Saudara, perubahan dalam dirinya ternyata membantu dirinya dan suasana keluarganya menjadi ikut berubah, menjadi damai dan harmonis. Nah, dalam suasana seperti inilah ia dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Saudara, seringkali kita mengharapkan orang lain berubah untuk menjadi sama seperti diri kita. Sering kita mengukur orang lain berdasarkan diri kita sendiri. Ternyata dari kisah ini menunjukkan sesuatu yang berbeda dan mungkin baru bagi kita semua. Ternyata kita sendirilah yang harus pertama-tama mau berubah dan berani berubah ke arah yang lebih baik seperti apa yang Tuhan Yesus tuntun. Kalau kita mau berubah, maka situasi di sekitar kita juga akan berubah. Tentu saja hal ini tidak mudah, saya mengerti. Tapi saudara, dibutuhkan tekad yang kuat, tekad yang besar untuk mau merubah diri dan merubah cara hidup kita. Amin. Mari di tahun paradigma yang baru, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang senantiasa memenuhi setiap kita dan menolong kita semua. Pasti kita dimampukan oleh Tuhan. Tidak ada mustahil. Katakan amin. Nah saudara, menghadapi situasi hidup yang kurang kondusif, masalahnya adalah seringkali orang itu lebih banyak mengeluh. Mengeluh pelayanan, mengeluh masalah ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Orang akhirnya tidak berani, bahkan tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Akhirnya mereka berada pada posisi yang stuck, tidak berubah. Dan cenderung akhirnya menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, di situasi seperti sekarang ini, kita lihat. Akhirnya menghadapi kondisi pandemi COVID-19, orang akhirnya nyerah. Tidak menemukan jalan keluar dan orangnya jadinya nggak mau bertekun dalam doa. Sudah kita belajar dari kisah anak kecil ini,
Ini jelas mengajarkan kepada kita semua, kalau kita hanya mengeluh pada situasi yang ada, kita tidak akan dapat mengubah apa-apa dalam kehidupan kita bersama-sama ini. Kita mesti lebih ada inisiatif yang kuat untuk mau mengubah situasi ini dengan hanya mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama lewat doa dan puasa ini, agar kita punya lingkungan berubah. Kondisi pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, krisis ekonomi berlalu, semua berlalu. Kita mulai hidup yang baru dengan tahun paradigma yang baru. Boleh katakan amin? Nah saudara, sebagai penutup khotbah saya mau saksikan satu kesaksian di mana persis pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Setelah saya berdoa, Tuhan ingatkan saya untuk sampaikan kepada jemaat bahwa tentang membaca Alkitab setiap hari itu penting. Dan memang benar, ternyata Pak Niko, terus gembala pembina kita menyerukan tentang membaca firman Tuhan. Dan Pak Gede, Gembala Rayon terus mengingatkan kita untuk berdoa agar semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Muncul satu ayat, Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Tadinya saya pikir-pikir mau pakai kata gemes, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Tapi rasanya kok nggak pas. Saya berdoa, Tuhan kasih satu kata yang lebih pas, yaitu gemari. Arti gemari adalah cintai, sukai. Wow, ternyata sesuai dengan yang saya dapatkan di ayat Mazmur 119 ayat 97 tadi. Lalu saya koordinasikan dengan Pak Yones Gultom, Kadep Kul kita. Dan kemudian untuk boleh membaca Alkitab bersama-sama. Kemudian saya juga telepon Pak Gede untuk koordinasikan ini. Lalu Gembala Ren kita juga mendukung. Dan kita bahas untuk bagaimana supaya bisa mengajak semua Gembala Kul dan juga jemaat untuk bersama-sama membaca Alkitab dengan tekun dan teratur. Mari, untuk Gembala Kul 3 pasal. Dan untuk anggota Kul 1 pasal setiap hari. Ini minimal ya. Boleh lebih, jangan kurang. Saya berdoa semuanya lebih. Katakan amin. Gemari, cintai, sukai firman Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan sebagai gaya hidup kita, sebagai murid Yesus Kristus yang sejati. Katakan amin. Amin. Jadi saudara, ingat 3 hal ini. Anda memang harus berubah. Kedua, Anda pasti bisa berubah. Dan yang ketiga, Anda harus mulai berubah di tahun 2022 ini. Dibutuhkan satu tekad dan semangat membara dalam upaya untuk mengubah situasi yang kurang kondusif ini menjadi lebih baik. Berbagai akibat yang kurang menyenangkan bisa saja menyakitkan hati kita di tahun sebelumnya. Namun di tahun yang baru ini kita berdoa, kita sudah lupakan tahun yang sudah berlalu, kita mulai di tahun 2022 dengan sungguh-sungguh, dengan lebih tekun, lebih percaya, dan kita berdoa juga semua menjadi lebih baik. Mari kita mengesampingkan semua kekhawatiran kita sebagai orang percaya dan beriman, murid-murid Kristus Yesus sejati. Nah, semua sudah dimuridkan dan menjadi pemurid. Kita berdoa, para pemurid terus menuntun murid-murid Kristus untuk bersama-sama masuk dalam kegenapan janji Tuhan, yaitu Pentakosta ketiga. Tuhan akan menolong kita semua mengubah cara hidup kita. Ingat, Tuhan Yesus dapat memberikan kekuatan kepada kita semua ketika kita mengandalkan Dia. Amin. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang punya komitmen untuk maju dan terus berkembang ke arah yang lebih baik di tahun 2022 ini. Dari tempat ini, saya berdoa dan mengajak Bapak Ibu semua, jadilah hamba-hamba Tuhan yang berani berubah. Dan di tahun paradigma yang baru ini, saya percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua dengan hikmatnya Tuhan, dengan caranya Tuhan yang selalu baru dan ajaib. Boleh sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari bersama Bapak Ibu semua, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur dan kita akan mulai dengan doa. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berbahasa roh bersama-sama. Ora bashandara batakara basyanka dalabo. Ora basiki di dada 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 dada. Ora basanda dala rabarabo rabasyaka dada. Ora basiki di dada rabarakarabo. Ora basanda dala batakaraba. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu tentang berani berubah. Hari ini, di tahun yang baru ini, yaitu di tahun paradigma yang baru, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan berikan hikmat kepada setiap kami, agar kami bisa menyesuaikan dengan akselerasinya Tuhan. Kami mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Oleh karena itu kami harus berubah. Apa yang salah kami perbaiki. Dan di tahun yang baru ini kami mau melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Mampukan setiap suami-suami menjadi imam-imam dalam keluarga, dimampukan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Istri menjadi penolong. Terus Tuhan pakai untuk menjadi pendoa bagi keluarganya, sehingga keluarga terus menyatu dan bersama-sama menggenapi rencana Tuhan. Dan anak menjadi generasi Yeremia yang siap menuai bersama-sama di akhir zaman ini Tuhan. Di Pentakosta yang ketiga ini, di penuaian terbesar dan terima kasih. Kalau sebentar kami akan masuk pada perjamuan kudus, mari Tuhan kami berdoa. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kami, setiap dosa dan pelanggaran kami, pikiran-pikiran kami yang sia-sia, perbuatan, tindakan kami yang mungkin tidak berkenan dan yang salah, yang bahkan yang kami tahu ataupun yang kami tidak tahu, tidak sadari. Tuhan ampuni kami, kuduskan dan tahirkan kami, layakkan kami untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk pada perjamuan ini. Mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita bersama-sama. Saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, mari kita angkat cawan kita bersama-sama. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahi. Terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal. Tahun ini tahun yang luar biasa. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Bapa, terima kasih. Kalau Tuhan Yesus pada hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh berdoa dan bersyukur bahwa kami semua punya kesehatan yang baik. Dan kami siap di tahun yang baru ini terjadi terobosan yang baru, baik dalam pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan yang Tuhan percayakan, semuanya memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Mari saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan, dan kita akan berpisah dengan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah
berkat damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang berani berubah menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa